Nah, sekarang kita mulai di nomor yang pertama. Di sini ada gelas ukur yang berisikan sebuah batu. Nah, kalau batu itu kan dia bentuknya nggak beraturan, makanya dia pengukurannya menggunakan si gelas ukur. Nah, di sini tuh mula-mulanya gelas ukur itu akan diisikan air, tingginya paling segini. Kemudian baru diisikan batu. Nah, kemudian untuk kita tahu volumenya gimana? Nah, di sini ketika batunya dimasukkan, otomatis kan airnya nanti akan terdesak sehingga dia akan memancar di sini. Nah, kita pembacaan volume batunya itu berdasarkan yang ada di gelas ukur ini. Nah, pembacaannya berarti kan ini dari 10, 20, 30. Nah, di sini kan pas di angka 30. Otomatis volume batu di sini adalah 30. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian di nomor 2, di sini ada beberapa hasil percobaan. Nah, yang diminta adalah percobaan yang menghasilkan perubahan fisika. Ingat kembali bahwa kalau perubahan fisika itu merupakan perubahan suatu zat yang tidak mengakibatkan terbentuknya suatu zat baru. Nah, proses-proses dari perubahan fisika itu bisa meliputi pencampuran, perubahan bentuk, dan juga perubahan wujud. Nah, sekarang kita coba cek dari yang nomor pertama. Besi berkarat. Nah, besi berkarat ini dia termasuknya di perubahan kimia karena terjadi perubahan wujud zat sehingga menghasilkan suatu zat baru. Kemudian besi ditempa menjadi pisau, dia termasuk di perubahan fisika. Kemudian 3, beras ditumbuk menjadi tepung, dia juga perubahan fisika. 4, ketela rebus diberi ragi menjadi tape. Berarti di sini terjadi terbentuknya suatu zat baru, sehingga ini perubahan kimia. Sehingga nomor 2 ini tadi berarti yang benar adalah nomor 2 dan juga di nomor 3. Jawabannya yang C. Lanjut di nomor 3. Perhatikan data berikut. Dari data tersebut, peristiwa yang merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi itu adalah yang mana? Nah, kita ingat kembali mengenai konveksi. Jadi, konveksi itu merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Nah, kita bahas dari yang nomor pertama, yaitu angin darat. Jadi, terjadinya angin darat itu disebabkan oleh perpindahan kalor secara konveksi karena adanya perbedaan suhu. Jadi, di nomor satu ini adalah konveksi. Nah, tidak hanya pada angin darat, angin laut pun juga serupa. Nah, dalam kasusnya ini adanya angin darat itu terjadi biasanya pada malam hari. Jadi, ketika pada malam hari, daratan akan lebih cepat menjadi dingin daripada lautan, sehingga udara di atas lautan itu akan naik dan digantikan oleh udara yang dari daratan. Nah, kemudian nomor 2, cerobong asap. Nah, asap dari si cerobong itu tuh menunjukkan adanya perpindahan kalor secara konveksi. Jadi, adanya kalor menyebabkan asap itu dapat naik melewati si cerobong asap. Nah, perpindahan kalor tersebut disertai dengan perpindahan zat yang berupa asap. Jadi, nomor 2 ini adalah perpindahan secara konveksi. Nah, nomor 3, pancaran dari api unggun ini termasuk dalam perpindahan kalor secara radiasi. Jadi, kalau radiasi kita ingat kembali bahwa dia tuh perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Kemudian yang nomor 4, sendok plastik dipanaskan. Kok sendok plastik ya? Deh. Nah, kalau misalnya pada sendok ketika dipanaskan ini tuh nanti ini termasuk dalam perpindahan kalor secara konduksi. Nah, diingat kembali kalau misalnya konduksi berarti dia adalah perpindahan kalor yang melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Nah, biasanya ini terjadi dengan perantara zat padat. Sehingga dari persoalan nomor 3 ini yang termasuk dalam contoh perpindahan kalor secara konveksi itu adalah yang nomor 1 dan 2, yaitu yang A. Nah, lanjut di nomor 4. Jadi di sini disajikan ada beberapa rumus kimia dan kita diminta untuk mengurutkan yang termasuk di molekul unsur dan juga di molekul senyawa. Nah, kita artikan dulu di molekul unsur.
molekul unsur. Nah, untuk molekul unsur sendiri itu maksudnya adalah molekul yang dibentuk oleh atom-atom unsur yang sama. Saya tuliskan dulu. Molekul yang dibentuk oleh atom-atom yang sama. Jadi misalnya seperti unsur H2 atau bisa juga Cl2 atau yang dalam kehidupan sehari-hari O2 gitu. Nah, kalau misalnya molekul senyawa itu merupakan molekul yang dibentuk oleh atom-atom dengan unsur yang berbeda. Jadi molekul yang dibentuk oleh atom-atom unsur yang berbeda. Nah, misalnya itu seperti dalam kehidupan sehari-hari 2O. Kemudian ada CO2. Nah, di sini kalau misalnya kita cermati kan disusun oleh atom-atom dengan unsur yang berbeda. Nah, di sini tuh kan berbeda. Ini ada unsur hidrogen. Kemudian di sini adalah oksigen. Nah, apa bedanya sama yang molekul unsur tadi? Kalau molekul unsur ini kan H2, dia sejenis. Ini kan terdiri dari H dan juga H. Makanya menjadi hidrogen. Terus, kalau misalnya yang lainnya juga serupa, Cl2, berarti kan ini Cl-nya 2 kali. Jadinya serupa, unsurnya sama. Tapi kalau senyawa, dia unsur-unsurnya itu beda. Seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya kasusnya dalam soal, kita analisis dari yang nomor pertama. Itu ada C6H12O6. Nah, itu berarti dia termasuk ke dalam molekul senyawa. Karena terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nomor 2 ini SO4 2-. Nah, ini termasuk ke dalam ion negatif. Ini kan 2-. Ion negatif. Atau biasanya kita sebut sebagai anion. Lanjut di nomor 3. Ini adalah CaCO3. Nah, kalau CaCO3 ini masuknya juga di molekul senyawa. Karena terdiri dari Ca, unsur Ca, C, dan juga O. Nah, nomor 4 ini masuknya di molekul unsur. Kemudian O2. Ini seperti yang saya contohkan tadi, ini masuknya di molekul unsur juga karena sejenis. Kemudian Ca2+. Kalau Ca2+ di sini kan muatannya positif, berarti dia masuknya di ion positif atau biasanya disebut sebagai kation. Kalau mau nyingkat jadinya K+, kation positif. Kayak gitu. Berarti di sini yang masuk di molekul unsur adalah nomor 4 dan 5. Kemudian yang masuk di senyawa itu adalah nomor 1 dan juga nomor 3.